Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok juga mata kuliah kesehatan dan keselamatan lingkungan baja plastik akan menjelaskan dan menunjukkan mengenai penerapan H3 yang berada di Laboratorium Energi dan Metalik yang berada di Politeknik Negeri Jember. Sebelumnya, perkenalkan saya Aurin Alisa Putri dengan NIM akhir 59 dan saya Nurhali Widiantari dengan NIM akhir 69. Saya Gaida Ramadhani dengan akhir 1053. Kali ini kita berkesempatan untuk melihat bagaimana penerapan K3 yang ada di salah satu laboratorium yang ada di Politeknik Negeri Jember, yakni Laboratorium Konversi Energi. Pada pintu masuk tertera bagaimana cara membuka pintu tersebut. Pada pintu terdapat arahan yang menunjukkan pintu dibuka dengan cara didorong dari dalam. Dari pintu masuk, di sebelah kanan telah tersedia tempat sampah beserta lambang-lambang seperti sampah anorganik dan organik, dilengkapi dengan adanya sapu dan pengki, beserta terdapat anjuran yang baik saat berada di dalam laboratorium selama masa pandemi, seperti harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam laboratorium tersebut dilengkapi dengan adanya kamera CCTV yang berguna untuk pengawasan. Di dalam laboratorium juga dilengkapi dengan adanya rambu-rambu jalur evakuasi yang berguna saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadinya, kita yang berada di dalam ruangan tersebut dapat tahu harus lari ke arah mana. Pada laboratorium ini, penyusunan dan peletakan alat-alat yang digunakan tertata dengan rapi pada tempatnya dan setiap alatnya dilengkapi dengan adanya prosedur cara penggunaan yang benar. Di laboratorium ini juga dilengkapi dengan adanya kotak P3K sebagai alat pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan, dan peletakan kotak P3K yang cukup strategis yakni di tengah ruangan sangat memudahkan kita untuk menjangkaunya jika dalam keadaan mendesak. Di laboratorium ini juga dilengkapi dengan wastafel yang digunakan untuk tempat pencuci alat-alat yang dibutuhkan dan mencuci tangan. Di laboratorium ini terdapat rambu hal-hal apa saja yang harus kita gunakan dan larangan yang tidak boleh kita lakukan selama berada di laboratorium ini. Seperti contohnya, menggunakan pelindung mata, menggunakan sarung tangan, dilarang makan, dilarang memakai sandal, dilarang merokok, dilarang gaduh saat praktikum berjalan, menggunakan jas laboratorium, memakai masker, dan masih banyak lagi. Di sini juga dilengkapi dengan susunan kepengurusan yang ada di dalam laboratorium seperti kepala laboratorium dan pranata laboratorium. Alat-alat yang rentan sekali pecah diletakkan agak menjorok ke dalam agar tidak mudah tersenggol saat melakukan praktikum. Terdapat pula wastafel single di pojok ruangan agar saat mencuci tangan tidak perlu mengantri dan dilengkapi dengan sabun. Di laboratorium ini terdapat aturan keselamatan dan tata tertib. Rambu arahan jalur evakuasi terdapat di setiap sudut ruangan sehingga memudahkan kita untuk menemukan jalan keluar yang benar saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di laboratorium ini juga dilengkapi dengan APAR atau alat pemadam api ringan yang berada di pojok ruangan dekat pintu keluar, yang berguna untuk memadamkan api kecil di saat situasi darurat. Di samping APAR, terdapat loker-loker untuk menyimpan barang-barang yang kita butuhkan. Di laboratorium ini juga dilengkapi adanya lemari asam, yang berguna untuk tempat mengambil, membuat, serta mereaksikan zat dengan tingkat kepekaan asam yang tinggi. Pada lemari asam ini juga dilengkapi dengan cara penggunaan alatnya. Sayangnya pada lemari asam saat setelah digunakan, lemari asam tersebut tidak ditutup dengan rapat. Hal ini dapat menyebabkan aroma asam yang menyengat menyebar ke satu ruangan tersebut. Pada ruangan ini dibedakan menjadi dua bagian. Bagian pertama yakni bagian untuk penerangan materi dan bagian kedua untuk praktikum. Sayangnya, pada tempat untuk menyimpan bahan-bahan yang digunakan untuk praktikum sangatlah berantakan, sehingga terlihat berserakan.
Hal tersebut dapat memungkinkan adanya kecelakaan kerja, seperti bahan-bahan berbahaya yang diletakkan sembarangan, tumpah maupun terjatuh sehingga bisa membahayakan kita. Pada laboratorium ini terdapat 2 lantai. Lantai pertama yakni lantai tempat laboratorium, dan yang kedua berisi ruang kepala lab dan juga ruang-ruang kelas untuk menerangkan materi. Di lantai kedua juga dilengkapi jalur evakuasi saat kita berada di tangga. Dikarenakan jarak pelat lantai 2 dengan tinggi tangga sangatlah rendah, maka terdapat rambu penanda untuk menundukkan kepala agar tidak terbentur. Dapat kita lihat pintu dari laboratorium ini terbuka keluar, sehingga sangat memudahkan kita membukanya saat terjadi hal-hal yang darurat. Selain terdapat bagian laboratorium, ada pula tempat untuk workshop yang digunakan sebagai praktikum. Mata kuliah yang dilaksanakan di tempat ini meliputi teknologi bahan bakar energi, pneumatik, dan beberapa mata kuliah lainnya. Banyak hal yang bisa kita amati dari tempat workshop ini. Setelah pintu masuk, terdapat tata tertib yang tertulis, dan di sampingnya terdapat apar yang ukurannya lebih besar daripada yang berada di laboratorium. Lalu di atasnya terdapat anjuran yang harus kita lakukan saat melaksanakan praktikum seperti ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Setelah itu, terdapat alat pelindung diri seperti rompi dan tempat sarung tangan yang digunakan teknisi saat praktek. Di ruang workshop ini juga dilengkapi kotak P3K yang terletak di sampingnya. Alat dan bahan perkakas yang dibutuhkan untuk praktek tersusun dengan rapi dan terstruktur. Terlebih, meja praktek yang diberi jarak cukup besar antara satu dengan yang lain akan memudahkan mobilitas teknisi. Selain itu, panel listrik yang diletakkan jauh dari tempat praktek meminimalisir terjadinya konsleting. Kacamata las, helm, dan alat pelindung lainnya tersimpan di rak yang cukup kuat dan mudah dijangkau. Terdapat himbauan standar APD yang harus digunakan seperti penggunaan kacamata, helm, masker, penutup telinga, sarung tangan, rompi, dan sepatu yang menutupi sampai mata kaki. Dan juga terdapat larangan membawa makanan di dalam laboratorium. Jika mahasiswa memiliki keperluan untuk meminjam alat di sini, juga terdapat informasi mengenai alur peminjaman alat. Di tempat workshop ini juga terdapat informasi struktur organisasi lab energi dan mekanik yang sama seperti lab di sampingnya. Di setiap sudut terdapat rambu-rambu jalur evakuasi yang mana memudahkan saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti bencana alam. Selain apar yang besar, di sini juga terdapat apar kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana dan menjangkau tempat-tempat yang jauh. Namun sayangnya, ruang kepala workshop mekanik ini tidak dipisah sehingga bergabung dengan tempat dilaksanakannya praktik. Dan terdapat kabel-kabel yang berserakan di lantai yang mana berpotensi dapat menyebabkan para teknisi jatuh saat praktik. Berikut beberapa dokumentasi dari hasil survei kami. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.